Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk aljabar. Unsur-unsur aljabar: 1 variabel, 2 konstanta, 3 koefisien, 4 suku sejenis dan suku tak sejenis. Variabel merupakan suatu lambang sebagai pengganti pada suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga memiliki sebutan lain, yakni perubah. Variabel pada umumnya dilambangkan dengan penggunaan huruf kecil seperti A, B, C sampai dengan Z. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berwujud bilangan serta tidak memuat variabel, disebut konstanta. Contohnya seperti 3x ditambah 4, nah konstantanya itu 4. Koefisien dalam bentuk aljabar merupakan suatu faktor konstanta dari sebuah suku dalam bentuk aljabar. Koefisien biasanya ada di depan variabel. Contohnya seperti 3x, nampak koefisiennya itu 5x, nah koefisiennya itu 5, dan yang lainnya. Suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Misalnya suku 1 yaitu 3x, suku 2 misalnya 3x ditambah 3, dan seterusnya. Suku sejenis. Suku sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel serta pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya seperti 3x dan x, 2y dan y, dan yang lainnya. Suku tak sejenis. Suku tak sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya seperti 3x dan 2y, a dan b, c dan z, dan yang lainnya. Nah, ada sifat-sifat dalam aljabar. Sebelum kita menginjak ke materi operasi aljabar, kita harus mengetahui sifat-sifat dalam aljabar. Nah, adapun sifat yang pertama yaitu komutatif, sifat komutatif. Nah, dalam penjumlahan contohnya seperti A plus B sama dengan B plus A, dan A dikali B sama dengan B dikali A dalam perkalian. Lalu sifat yang kedua itu asosiatif. Nah, dalam penjumlahan contohnya seperti A plus B dalam kurung plus C sama dengan A dikali ditambah dalam kurung B plus C. Dan dalam perkalian contohnya seperti dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C. Dan sifat yang ketiga yaitu distributif. Contohnya dalam penjumlahan A dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu dalam pengurangan contohnya seperti A dikali dalam kurung B min C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu operasi aljabar. Itu penjumlahan dan pengurangan. Dalam bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau sama. Kita hanya perlu untuk menjumlahkan dan mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4x kuadrat min 5x. Penyelesaian: 2x kuadrat min 3x plus 4x kuadrat. Ada yang salah. 2x kuadrat plus 3x ditambah 4x kuadrat min 5x. 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah
x kuadrat min 5x sama dengan 2 ditambah 4 x kali x kuadrat ditambah 3 min 5 dikali x. Jadi peroleh 6x kuadrat min 2x. Lalu ada operasi aljabar yang perkalian. Ada hal yang perlu kamu ingat sebelum mengerjakan perkalian bentuk aljabar. Kuncinya adalah sebagai berikut. Untuk perkalian aljabar, kalikan semua suku-suku yang terdapat dalam bentuk aljabar. Contoh soalnya seperti ini. X min 2 dikali 2x min 3. Kita kali silang semua sukunya. Misalnya x dikali 2x ditambah x min 3 ditambah min 6 dikali 2x ditambah min 6 dikali min 3 sama dengan x dikali 2x kan 2x kuadrat, lalu x dikali min 3 sama dengan min 3x, min 6 dikali 2x sama dengan min 12x ditambah min 6 dikali min 3 sama dengan 18. Jadi diperoleh 2x kuadrat min 15x ditambah 18. Nih contoh soal, misalnya 2x kuadrat min 3x plus 4x kuadrat min 5x. Penyelesaiannya 2x kuadrat min 3x plus 4x kuadrat min 5x. Kita pasangkan yang suku yang sejenisnya. 2x kuadrat plus 4x kuadrat min 3x min 5x. Lalu kita peroleh 2 ditambah 4 dikali x kuadrat ditambah 3 min 5. Salah lagi. Saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan alat peraga. Di sini saya membuat alat peraga tembok aljabar. Yaitu kita menggunakan alat peraga ini untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal dalam aljabar. Nah, saya akan menjelaskan cara pengerjaan atau cara penggunaan dari alat peraga ini. Nah, kita lihat saja, misalnya ada soal 3x min 4 sama dengan 2x plus 2. Nah, makanya itu kan ini 3x ya, kita simpan 3 setik di bagian variabel sebelah kiri. Karena ini juga positif, kita masukkan 3 setik di kantong yang positif. Oke. Lalu min 4 negatif 4 di bagian konstanta. Nah, kita masukkan 4 setik di kantong konstanta yang negatif. Oke, udah. Lalu 2x. Nah, sebelah kanan 2x 2 positif, kita masukkan 2 setik ke kantong yang positif. Lalu plus 2 bagian konstanta, kita masukkan 2 setik kantong positif. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, kita akan menghilangkan 2x yang di sebelah kanan. Oleh karena itu kita masukkan 2 setik ke kantong negatif. Yang sebelah kiri juga kita tambahkan 2 setik ke kantong negatif. Nah, kita lihat, ini kan negatif dan positif. Kita ambil yang negatif, yang positif juga ambil 2, jadi habis. Nah, yang ini negatif positif, kita ambil 2 setik, yang negatif, yang positif juga ambil 2 setik, jadi variabelnya 1x. Nah, kita akan menghilangkan negatif 4 ini. Oleh karena itu kita akan menyimpan 4 setik di kantong positif.
karena di sebelah kiri 4 setik ditambahkan di kantong positif, maka di bagian kanan juga konstantanya itu ditambahkan 4 setik di bagian kantong positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini negatif dengan positif, maka kita ambil 4 setik yang negatif, yang positif juga kita ambil 4 setik. Jadi habis ya. Jadi di sini kita lihat hasilnya adalah 1x sama dengan 6. Jadi x-nya itu sama dengan 6. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu kan min 3x plus 2 sama dengan min 2x plus 5. Oke. Variabel yang sebelah kiri min 3x, kita masukkan 3 setik di kantong negatif, plus 2 konstantanya itu 2 positif, kita masukkan 2 setik di kantong positif. Lalu yang sebelah kanan variabelnya min 2x, kita masukkan 2 setik di kantong negatif, plus 5 konstantanya kita masukkan 5 setik di kantong positif. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat, kita akan menghapus min 3x. Nah, karena kita akan menghapus min 3x, maka kita menyimpan 3 setik di kantong positif. Nah, yang sebelah kiri kita juga menambah 3 setik di kantong positif yang di sebelah kanan. Nah, kan ini 3 negatif di kantong negatif, ambil. Yang 3 setik di kantong positif juga ambil. Jadi habis. Yang ini 2 setik di kantong negatif, ini 2 setik di kantong positif kita ambil. Jadi tersisa 1 setik di kantong positif, variabel di sebelah kanan. Kita akan lalu yang konstanta, kita akan menghapus yang 5 setik di kantong positif yang sebelah kiri. Maka kita akan menguranginya. Jadi kita masukkan 5 setik ke kantong yang negatif sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga memasukkan 5 setik di kantong negatif sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 5 setik kita ambil yang di kantong negatif, maka yang 5 setik di kantong positif juga kita ambil. Nah, yang ini ada 2 kan yang positif, negatif ada 5, kita ambil yang 2 di kantong positif, maka yang di kantong negatif juga kita ambil 2. Jadi yang tersisa hasilnya itu 1x sama dengan min 3. Demikian penjelasan penggunaan alat peraga yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.